Sobat Yos, nah malam ini kan kita sebenarnya tadi di awal kita sudah bilang bahwa kita akan sharing tentang be faithful. Nah, betul ya Hans ya? Betul. Dan pastinya bersama saya Isya Dan Hans. dan juga ada Bapak Derian hari ini yang menjadi narasumber kita yang akan sharing tentang be faithful. Nah, buat Sobat Yos yang ingin gabung bersama kita, mungkin kalian mendapatkan pengertian tentang be faithful yang dari Tuhan. Kalian punya pendapat sendiri. Nah, boleh nih kalian sharing sama kita ya. Betul. Atau punya pengalaman Tentang kesetiaan. Iya, tentang boleh kesetiaan. dibagiin sama kita. Ya, lewat nomor WA kita ya di 0813 87227274. Ya, kita ulangi lagi ya di 0813 87227274. Atau kalian bisa mention kita di secara DM di Instagram @diosradiovoe atau lewat Facebook kita @diosradiovoe. Oke, ngomongin tentang kesetiaan, ya kan? Kalau ngomongin tentang kesetiaan ini saya punya ini nih. Ada saya baca nih ya. Ini dari menurut arti kata setia aja dulu. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Katanya kalau arti setia itu adalah tetap dan teguh hati. Gitu. Ini istilahnya adalah dalam persahabatan, juga ada beberapa sih memang. Terus ada juga yang bilang bahwa dalam KBBI ini bilang bahwa kesetiaan itu adalah berpegang teguh. Nah, baik pada janji, pendirian dan sebagainya. Ya. Kalau menurut Hans sendiri gimana nih arti kesetiaan? Kalau menurut aku sih kesetiaan tuh ya seperti halnya dengan iman ya. Kalau dalam bahasa Yunani juga dalam bahasa Yunani juga dikatakan juga bahwa kesetiaan itu berasal dari kata yang sama dengan iman. Dan kita tahu nih bahwa yang menjadi dasar kesetiaan kita, kalau ini konteksnya kalau aku kan ambilnya ke Tuhan ya, ke Tuhan ya, ke pelayanan atau ke Tuhan. Yang menjadi dasar dari kesetiaan kepada Tuhan adalah iman kita kepada Tuhan. Nah, itu simpel lah, maksudnya seperti itu. Dan pada saat kita memikirkan kata kesetiaan, secara tidak langsung kita juga akan diingatkan tentang dua karakter, yaitu keteguhan dan hal atau sesuatu yang bisa diandalkan. Oke, menurut aku. Itu menurut Hans. Nah, sekarang kita kembali ke Bapak Derian. Kalau menurut Bapak Derian sendiri, nih gimana sih arti kesetiaan? Oke, sebenarnya kesetiaan ini artinya sangat-sangat luas ya, kalau boleh dibilang. Ini bisa berkaitan dengan sangat banyak hal dalam kehidupan kita pastinya. Dan kalau misalkan didefinisikan secara jelas, itu cukup sulit dan rumit sebenarnya. Karena kesetiaan ini beda-beda tiap orang ya. Ukuran kesetiaan, ya nanti kita mungkin akan ngobrolin juga tentang ukuran kesetiaan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngomongin tentang definisi kesetiaan, itu bisa mencangkup sangat banyak hal dalam kehidupan kita. Tadi kan ada yang bilang bahwa kesetiaan itu adalah tetap teguh. Ada yang bilang kesetiaan juga tentang bertahan, ya kan? Ya. Jadi kalau boleh dibilang kesetiaan itu apa? Kesetiaan itu adalah melakukan sesuatu, melakukan segala hal mungkin ya, hal yang baik. Tentunya hal yang baik ya. Kesetiaan kan kata-kata yang positif gitu ya. Dengan terus-menerus, dengan bertahan dalam segala kondisi dan situasi, dengan keteguhan hati, dan yang terpenting adalah di dalamnya itu ada good intention, atau dapat dibahasakan bahwa kita melakukannya dengan niatan yang baik. Niatan yang baik itu berarti di dalam situ mencangkup juga ada hati yang kita berikan di dalamnya. Maksudnya apa ada hati yang diberikan di dalamnya? Itu berarti kita lakukan semuanya atas dasar kita cinta, atau kita berpassion, atau kita memang mengerjakannya dengan hati yang rela di dalam situ. Jadi ada maksud dan niatan yang baik untuk mengerjakannya. Tapi kita juga memberikan hati kita di dalam situ untuk mengerjakannya. Itu yang namanya setia. Oke. Ya. Berarti saya ketika melakukannya tidak ada paksaan sama sekali karena itu dari hati ya. Betul. Karena kan ya gimana orang bisa setia kalau harus dipaksa-paksa.
Ya. Ya istilahnya kan seperti ya, kalau gampangnya mengucapkan katanya. Nah ini dia nih. Tapi kan memang kalau kita ngomongin tentang setia, kata setia aja gitu kan. Ya seperti yang tadi dibilang, ada keteguhan hati, ada ketaatan, pasti ada kayak gitu ya. Itu kan mencakup semua, karena kan pengertian kesetiaan bagi setiap orang berbeda. Nah, cuma ini jadi masalah adalah gimana caranya kita untuk bisa setia. Itu kan ada susah ya. Karena kan punya definisi masing-masing. Tiap orang punya definisi tentang setia. Menurut aku setia tuh begini. Ya setia sama pasangan, misalnya buat yang sudah menikah, tidak pindah ke lain hati misalnya kan, atau gitu kan. Atau misalnya ya kalau aku setia adalah ya ketika dikasih sebuah tugas, ada tanggung jawab, aku lakukan itu dengan taat. Iya kan? Atau dengan penuh tanggung jawab, nah kan beda-beda gitu kan. Ya, bahkan sebenarnya kalau kita mau ngobrolin tentang setia, itu tuh mungkin apa yang dilihat orang lain setia, dilihat secara kita mungkin itu orang mungkin tidak setia gitu. Jadi ukurannya ya balik lagi ya, ukuran yang diukurkan itu mungkin bisa berbeda-beda gitu. Mungkin ada orang yang terlihat melakukan sesuatu dengan setia, tapi di dalam hatinya dia tidak memberikan hati di situ gitu. Itu juga akan sangat berbeda-beda. Makanya tadi kan saya bilang bahwa kesetiaan ini adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa didefinisikan secara final oleh seseorang, karena tiap pribadi pun bisa masing-masing gitu. Kesetiaan itu adalah sesuatu yang personal menurut saya. Apa yang saya anggap saya lakukan dengan setia, mungkin orang lain melihatnya tidak setia gitu. Jadi sangat banyak faktor di dalam sini. Nah, tadi kan ditanyakan bagaimana caranya kita bisa setia. Balik lagi, hati itu jadi ukuran. Hati itu jadi ukuran apakah kita melakukannya dengan setia atau tidak. Ya, betul. Contohnya sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus. Kalau misalkan kita lakukan dengan ya oke lah, kita lakukan dengan sekedarnya saja, apakah itu bisa dikategorikan sebagai setia atau hanya taat saja dalam melakukan perintahnya? Ya, betul. Contohnya baca Alkitab. Baca Alkitab bisa digolongkan sebagai taat kalau misalkan kita membacanya setiap hari, betul? Tapi ketika digolongkan sebagai sesuatu yang setia kita lakukan, hari demi hari kita lakukan terus menerus dengan menaruh hati di situ, itu baru bisa setia gitu. Jadi bagaimana caranya bisa setia? Ya ketahui ketahui bahwa apa yang kamu lakukan itu harus dilakukan dengan hatimu juga. Itu caranya untuk kita bisa setia gitu. Ya, karena memang ya itu. Kalau Isya sih ya nih, Bapak Derian nih. Kalau Isya buat Isya nih ya, setia ini nih Hans. Memang kita seperti yang Bapak Derian bilang tadi, bahwa semua dilakukan harus menggunakan hati. Karena tanpa hati ya itu seperti jadikan rutinitas kan ya. Betul. Dan buat Isya ada takarannya, dan ketika Isya lakukan itu semua dengan hati, melakukan satu pekerjaan misalnya dengan kerja dari pagi dari jam 7 sampai jam 4 gitu kan. Dilakukan tiap hari rutinitasnya seperti itu tuh. Kerjanya yang lakuin ini, tugas ini, ngerjain ini. Tapi ketika kita enjoy dan kita happy aja, seneng rasanya, perasaan di hatinya juga enak, nggak ngeluh, nggak apa. Buat Isya itu dari sisi Isya sendiri itu adalah kesetiaan. Karena kan melakukan dengan hati dan kita menikmati apa yang kita lakukan. Seperti yang tadi baca Alkitab. Mungkin Sobat Dios juga sekarang sedang bertanya, sekarang ini aku sedang pakai hati gak sih? Kalau ini kesetiaan gak ya baca Alkitab atau udah jadi rutinitas? Karena kan ada beda tipis ya Bapak Deren ya? Iya betul. Antara taat dan setia itu mungkin perbedaannya memang tipis sih memang. Tipis banget. Karena orang suka agak bingung Mungkin membedakan. kita harus coba explore lebih jauh lagi tentang bedanya taat dan setia itu apa sih gitu ya. Betul? Ya. Betul Bapak Hans? Betul. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang taat, orang bisa nggak melakukan sesuatu dengan taat? Ya bisa. Tapi kalau misalkan orang bisa melakukan sesuatu dengan setia, kalau dia tidak menaruh hati di situ, menurut saya itu tidak bisa gitu. Ya. Jadi sebenarnya yang membedakan taat dan setia adalah ada hati nggak di situ. Nah, taat dan setia tuh mungkin sesuatu yang kalau bisa dibilang sesuatu yang mirip. Tapi setia itu udah a whole another level gitu.
itu udah level yang jauh lebih dalam, jauh lebih dewasa menurut saya, jauh lebih next level daripada taat. Hanya taat saja gitu. Taat baik nggak baik, taat ada ukurannya nggak, ukurannya ada. Taat diperhitungkan nggak sama Tuhan, diperhitungkan. Tapi ketika kita bisa melakukan dengan setia, itu jauh lebih baik lagi. Memang itu ada tahapannya antara kita taat saja melakukan dan setia melakukan, itu ada urutannya lah, ada tingkatannya gitu. Jadi orang misalnya mungkin di awal oke, kita taat karena misalnya dapat perintah nih, dapat tugas, kita taat nih ngerjainnya. Cuman kalau kita cuman taat dan taat saja tanpa kita naikkan levelnya menjadi setia, kayaknya itu jadi sesuatu yang jadi ya itu ujungnya jadi rutinitas, betul nggak Bapak Derian? Betul. Oke, kita akan lanjutin lagi obrolan kita. Sharing kita malam hari ini bersama Pak Derian, bersama Hans juga ya Hans ya. Yap. Kita akan terus ngobrolin tentang, kita akan terus sharing tentang be faithful, tentang kesetiaan ini. Nah, pastinya buat Sobat Dios yang mau join sama kita, mau sharing juga, mau bertanya, mau cerita, mungkin pengalaman atau punya satu pengertian yang baru tentang kesetiaan ini. Nah, kalian bisa langsung kirim lewat WA di 0813 8722 7274. Oke, diulang lagi ya, di 0813 87 227274. Atau bisa juga mention kita di Instagram, di DM kita di Instagram di Dios Radio VOI, atau lewat Facebook di Dios Radio VOI. Oke, kita akan balik lagi untuk kita lebih dalam lagi sharing tentang kesetiaan, be faithful, menjadi setia. Karena kan memang jujur aja tidak gampang, tidak mudah, apalagi untuk menaikkan yang tadinya sudah taat, oke sudah taat, tapi untuk menaikkan level menjadi setia itu perlu apa ya, dari diri kita. Nah, ini yang mau kita perdalam lagi, kita mau sharingkan lagi. Masih bersama dengan narasumber kita yang pastinya akan berbagi tentang tema kita di bulan ini, yaitu kesetiaan. Nah, ngomongin tentang kesetiaan kompleks ya, banyak sekali pendapat, banyak sekali pengertian ya setiap pribadi ya mengenai kesetiaan. Dan kita nanti akan bahas lebih lanjut lagi tentang arti kesetiaan dan juga mungkin orientasinya ke beberapa hal atau beberapa poin. Nah, buat teman-teman, buat Sobat Dios yang ingin berbagi, mungkin punya pengalaman menarik yang bersama dengan Tuhan tentang kesetiaan, atau ingin berbagi mungkin punya arti kesetiaan ya dalam kehidupan Sobat Dios, boleh dibagiin sama kita pada kesempatan malam hari ini. Nomor teleponnya tidak berubah, masih di 0813 8722 7274. Ya, sekali lagi ya, di 0813 8722 7274. Atau bisa DM di Instagram kita di Dios Radio VOI. Atau lewat Facebook nih di Dios Radio VOI. Yap. Ya, dan seperti yang tadi udah dijelaskan bahwa ya itulah arti kesetiaan tiap orang beda-beda. Cuman kalau ya seperti tadi ya kan, kalau cuman taat dan taat dan taat dan taat, ujungnya hanya jadi istilahnya mah lebih jadi kayak rutinitas ya. Ya kan, benar nggak Hans? Betul. Ya, kan? Nah, sedangkan Tuhan mau nggak cuman hanya sebatas itu. Mau tidak mau kita harus menaikkan level kan. Betul. Iya kan, Tuhan mau kita semua naik level. Nggak ada yang Tuhan tuh nggak pernah mau kita terus di bawah gitu. Tapi ada sesuatu yang berbeda, yang berubah dari hidup kita, yaitu naik level. Ya kan. Nah, pastinya dari seperti yang tadi Pak Derian bilang bahwa naik levelnya itu setia itu adalah level yang lebih tinggi dari taat. Betul ya Pak Derian ya? Betul. Lebih naik level, lebih lebih tinggi dari taat. Nah, cuman kan memang kita sebagai manusia yang masih punya tubuh ini terkadang agak-agak sulit ya kan, seperti yang tadi Keisha pernah tadi sebelum kita break tadi juga Keisha udah ngomong bahwa nggak gampang
untuk kita dari taat menaikkan level kita jadi setia. Ya. Ya kan, seperti yang tadi Pak Dirian bilang bahwa perlu hati untuk kita jadi setia. Iya kan? Dari taat ditambah hati, ada hati kita yang benar-benar melakukan semua dengan hati, jadi setia, iya kan? Nah, makanya kita mau lanjut langsung ke Pak Derian gini. Untuk sebenarnya kayak lebih dalamnya tentang kesetiaan itu seperti apa? Yep. Oke. Kita mungkin bahas dari firman dulu kali ya. Kita buka sama-sama ya Sobat Dios di Matius 25 ayat 14. Ya. Sekali lagi kita mau bahas sama-sama. Kita membuka sama-sama di Matius 25 ayat 14. Oke. Perikopnya berbicara tentang perumpamaan tentang talenta. Ya, saya bacakan ya. Ini satu contoh satu contoh yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat baik dari Alkitab tentang hamba yang setia. Ya. Perumpamaan tentang talenta ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya, garis bawahi di mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi ceritanya ada hamba yang diberikan 5, ada hamba yang diberikan 2, hamba yang diberikan 1. Hamba yang diberikan 5 dia menjalankannya sehingga beroleh laba 5 talenta. Yang 2 juga sama, dia menjalankannya beroleh laba lagi 2 talenta. Nah, yang 1 dia pergi menggali lubang dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, saat ini diceritakan bahwa pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, perhatikan saudara, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan, sekali lagi, setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Nah, ini yang menarik saudara. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini perumpamaan yang sangat baik saudara tentang setia. Ya, tadi kita lihat sebenarnya tuannya ini tidak apa ya? Kalau kita baca dalam Alkitab, tuannya tidak memberikan perintah bahwa mereka harus menjalankan itu, betul? Tuannya hanya berkata, aku mempercayakan hartaku kepada mereka. Mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 14 kan dikatakan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada 1 yang dikasih 5 talenta, dikerjakan, beroleh laba 5 talenta, kembali 10 berarti ya. Yang 2 dikerjakan, kembali lagi 2 jadi 4. Nah, yang 1, apakah dia mengerjakan perintah tuannya? Sebenarnya sama. Dia dipercayakan dan talenta itu tidak hilang loh. Ya.
Ini satu hal yang menarik untuk kita lihat juga. Biasa kan orang melihat, wah ini orang berarti tidak mengerjakan, habis itu kita sudah memandang inilah soal yang hamba 1 talenta itu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita lihat dipercayakan harta 1 talenta, baliknya berapa 1 talenta lagi? Dia taat loh melakukan itu. Tapi firman Tuhan di sini membedakan antara yang setia melakukannya dan yang tidak setia dalam melakukannya. Yang setia melakukannya yang tadi yang 5 talenta dan 2 talenta dengan niatan baik dia dan hati yang mengabdi kepada tuannya, hati yang menginginkan yang terbaik untuk tuannya, dia kerjakan itu dan labanya diberikannya semua kepada tuannya. Tapi ketika yang satu dia taat, dipercayakan taat, tapi dengan hati yang busuk, kan dikatakan kamu hamba yang jahat dan malas, dengan hati yang tidak penuh dengan yang namanya good intention tadi ya, dia tidak mengerjakan itu. Dia akhirnya tidak mengerjakan, dia tidak mempunyai laba, dan dia malah berkata engkau Tuhan yang yang menuai dari tempat di mana engkau tidak menabur dan menanam, betul? Jadi di sini terlihat jelas perbedaannya antara orang yang setia dan orang yang tidak setia. Kalau orang yang setia itu melakukan segala sesuatu dengan hati atas dasar apa? Dia mau memberikan yang terbaik untuk tuannya. Tapi kalau hamba yang tidak setia, taat bisa nggak taat? Taat. Tapi tidak melakukan dengan intensi yang baik terhadap tuannya. Itu yang membedakan. Jadi taat dan setia perbedaannya di mana saudara bisa lihat di perumpamaan ini. Saudara bisa pelajari lebih lanjut dan saudara minta Tuhan bukakan bahwa perbedaan antara perbedaan antara orang yang tidak setia dan yang setia itu sangat-sangat jauh berbeda. Terlihat dari hamba yang punya 5, hamba yang punya 2, sangat jauh berbeda dengan hamba yang punya 1. Ini menariknya tentang kesetiaan. Harus digarisbawahi bahwa mereka melakukan karena mereka mau memberikan yang terbaik untuk tuannya. Itu kesetiaan. Ya, pastinya ya itu. Ini perumpamaan yang bagus banget sih kalau menurut Isya ya. Karena kan dari yang tadi sudah di-sharingkan oleh Derian, Bapak Derian nih. Bahwa yang kita lihat yang punya 2 talenta dan 5 talenta, mereka benar-benar sama-sama melakukan. Cuman yang menerima 2 talenta dan menerima 5 talenta, mereka benar-benar melakukannya dengan sukacita. Betul nggak Hans? Betul sekali. Ya, dengan sukacita. Karena apa? Ketika mereka kembali bertemu dengan tuannya dan mereka menyerahkan hasil dari yang dari mereka kerjakan. Mereka datang dengan sukacita. Tuhan lihat, aku sudah lakukan loh apa yang kau mau. Dan lihat ini hasilnya, aku membawa hasil loh. Dengan sukacita, benar ya? Kalau kita lihat dari perumpamaan tadi kan ya, dia sukacita banget di bengal kita. Sedangkan untuk yang 1 talenta, dia benar-benar ini ya, ketika dia datang ke tuannya, dia tidak dengan hati yang sukacita loh. Dia datang cuma gini, Tuhan, engkau adalah manusia yang kejam, kan dia ngomong gitu. Betul. Berarti kan terlihat perbedaannya jelas banget ya kalau dari talenta ini ya. Dengan hati dan dengan tidak hati. Sangat-sangat jelas. Di perumpamaan ini terlihat sangat-sangat jelas. Di mana orang yang mengerjakan dengan ingin memberikan hati yang ingin memberikan terbaik untuk tuannya dengan kesetiaan itu, dan dengan orang yang ya udah hanya sekedar saja dan mungkin malah memiliki niatan yang buruk terhadap tuannya gitu. Terlihat sangat jelas perbedaan antara tidak setia dan setia di sini gitu. Makanya ini jadi satu pelajaran buat kita ya. Betul ya Hans ya? Betul sekali. Bahwa semua yang kita lakukan, apapun itu, lakukanlah dengan hati dan berikan yang terbaik. Walaupun kita melihat bahwa mungkin dalam pekerjaan, contoh yang paling nyata adalah dalam pekerjaan. Betul. Ya betul nggak Han ya? Betul. Kita kan sering banget nih mengalami saat-saat dimana pemimpin kita, mungkin di Sobat Dios juga yang ada di rumah mungkin mengalami hal yang sama. Mengalami bahwa oke, aku punya bos nih. Ternyata orangnya tuh straight banget. Dan kalau kita salah tuh dimaki-maki depan umum gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita benar-benar lakukan dengan hati, kita gak akan pernah melihat siapa tuan kita, siapa bos kita. Betul ya?
kita akan melihat bahwa oke, ini memang tanggung jawabku dan aku ingin berikan yang terbaik. Nah, ini juga bisa menginspirasi loh Sobat Dios, benar-benar menginspirasi bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan menggunakan hati. Dengan ketika kita menggunakan hati kita, ada hati kita di situ, secara otomatis kita akan berikan yang terbaik. Oke. Ini semakin dalam loh, ini semakin dalam banget. Mantap. Karena tema tentang be faithful yaitu tadi terlalu banyak karena ini ada kata sifat sebenarnya kan. Setia itu kan kata sifat sebenarnya. Punya pengertian yang luas banget dan tiap orang punya pengertiannya masing-masing. Dengan apalagi kalau dia sudah mengalami sesuatu dalam kehidupan mereka. Iya, betul ya Hans ya? Betul sekali. Mungkin Hans juga dalam kehidupan Hans juga punya pengalaman yang luar biasa banget dalam faithful. Dalam kesetiaan. Ada kata yang menarik tadi disebut oleh Bapak Derian ya tentang setia dalam perkara kecil, maka kita akan dipercayakan dalam perkara yang besar. Itu hal yang menarik karena mungkin kata-kata ini terdengar sederhana ya dalam kehidupan kita gitu. Namun seringkali kita tidak bisa mengklarifikasikan atau mengartikan ya apa ya saja perkara-perkara kecil itu, karena terkadang kita kalau contoh dari talenta tadi kita tertutup atau kita tidak dalam hal kecil kita tidak tertutup oleh hal yang ya pinginnya langsung yang besar seperti itu. Sesuatu yang instan gitu. Dan di masa-masa sekarang ini mungkin banyak hal yang mencemari atau yang membuat kita itu tertutup gitu. Contohnya sekarang media sosial banyak berkembang dengan begitu cepat, hal-hal yang instan banyak sekali dan lain sebagainya yang membuat itu yang akan mengukur atau itu yang akan membuat atau waktu yang akan berbicara tentang kesetiaan kita terhadap sesuatu ya. Terlebih kepada Tuhan. Betul banget. Oke, kita akan terus sharing, kita akan ngobrol tentang sharing banyak hal tentang kesetiaan. Dan mungkin nanti juga Bapak Derian akan menambahkan lebih lagi tentang kesetiaan. Masih di Dios Radio Voice of Inspiration dan masih bersama saya Hans, ada Isya juga dan ada narasumber kita Bapak Derian. Kita tadi udah sedikit banyak membahas tentang kesetiaan. Dan buat Sobat Dios yang ingin berbagi, mungkin punya pengalaman pribadi ya dengan Tuhan atau dengan sesama atau dengan pacar mungkin tentang kesetiaan, boleh dibagiin sama kita pada kesempatan malam hari ini. Atau yang ingin request lagu juga boleh ya? Ya boleh dong. Ya boleh. Mungkin dia punya ini lagu ini menginspirasi dia karena related banget sama pengalaman hidupnya mungkin ya kan. Boleh langsung kirim aja lewat nomor WA kita di 081387227274 atau bisa DM di Instagram kita di Dios Radio VOI atau lewat Facebook kita di Dios Radio VOI. Betul sekali. Yap. Kita mau lanjut lagi nih ya tentang sharing kita malam hari ini bersama Pak Derian tentang be faithful, ya kan? Ngomongin tadi kita udah ngobrolin banyak hal tentang arti dari setia, kesetiaan itu apa, ya kan? Ngomongin arti aja udah mau sejam ini. Iya. Mantap. baru arti dan kita juga tadi juga sudah Pak Derian juga sudah membagikan tentang perumpamaan ya tadi ya Pak Derian ya, perumpamaan tentang talenta. Yang gimana kita bisa dari situ aja udah kelihatan banget ya. Contoh yang mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan ya dengan menggunakan hati dan yang tidak menggunakan hati. Iya kan? Betul. Karena kan tadi dari sebelum kita break tadi mendengarkan lagu tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini yang dua aja mengerjakan dengan hati dan mereka kembali dengan sukacita. Betul sekali. Karena mendapatkan hasil yang luar biasa dan ketika mereka menyampaikan sama Tuhan itu dia seneng banget gitu tuh kan. Tuhan lihat ini aku bawa hasil gitu. Sedangkan yang satu lagi ngomongnya, Tuhan kau manusia yang kejam gitu. Kelihatan banget perbedaannya gitu. Cuman memang ya seperti di awal yang saya sudah katakan bahwa naik level dari taat menjadi setia. Itu bukan hal yang gampang.
Betul ya Pak Derian? Betul, betul. Perlu setiap orang akan mengalami proses yang akhirnya membuat dia untuk jadi setia. Benar gak sih Pak Derian seperti Betul. Pasti ada proses. Kesetiaan itu bahkan harus lahir dari proses. Pasti. itu? Ya. Karena kalau kesetiaan tidak lahir dari proses itu sama aja omong kosong. Jadi Kesetiaan yang ada, itu justru paling teruji saat proses datang sebenarnya. ketika lolos istilahnya mah ya lolos Iya, dari betul. ujian itu, dari tes itu baru kelihatan tuh kita sudah setia atau belum. Betul ya Pak Derian? Betul, betul. Apalagi dengan kondisi dan situasi yang seperti sekarang ini, di mana banyak hal yang terjadi. Betul. Mau nggak kita tetap setia percaya sama Tuhan, Ya. punya iman untuk percaya sama Tuhan. Ya, karena kan sekarang ini kalau mau kita lihat ya, dalam kehidupan kita sehari-hari aja semua serba tidak pasti. Betul, Iya kan? betul. Semua serba tidak pasti dan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 detik, 2 detik, 1 jam, 2 jam, atau 1 bulan, 1 minggu di depan kita nggak pernah tahu. Betul Ya. sekali. Dan kesetiaan itu menjadi salah satu sikap yang baik yang dimiliki oleh setiap kita gitu. Salah satu sikap yang baik, dan nggak semua orang itu mempunyai atau mudah ya melakukan hal ini, terutama dalam hal setia. Tak terkecuali hubungan kita dengan Tuhan, atau hubungan kita dengan sesama, atau yang lebih realnya hubungan kita dengan pasangan ya, itu ada harga mati ya. Ya. Ngomongin tentang setia. Nah, kesetiaan menjadi hal yang penting, dan agar terus baik kita harus jaga. Nah, kita mau tanya lagi nih kepada Bapak Derian pada kesempatan malam hari ini, apa kunci ya? Ya. Kunci apa sih yang membuat kita itu tetap setia? Ini lebih global ya, maksudnya mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, ataukah dengan pasangan kita, atau dengan kita dengan Tuhan. Oke, sebenarnya kalau dibilang kuncinya apa, itu setiap orang pasti punya kunci yang berbeda-beda. Karena hidupnya pun mengalaminya masing-masing juga kan berbeda-beda pastinya. Betul. Tapi saya boleh generalkan bahwa balik lagi ke yang tadi ya, yang sebelumnya saya bilang bahwa waktu terbaik untuk kita membangun kesetiaan justru di saat ujian datang. Di saat badai datang, di saat tekanan masalah datang. Itu waktu terbaik untuk kita bisa membangun kesetiaan kita terhadap siapapun, bahkan mungkin bukan hanya terhadap Tuhan saja, tapi dengan sesama kita manusia, dengan pemimpin kita, baik di pelayanan maupun di sekuler ya, di kerjaan dan lain sebagainya. Justru ketika badai itu datang, itu adalah saat yang paling tepat untuk kita membangunkan kesetiaan dalam kehidupan kita. Bahkan saat badai datang itu justru waktu yang sangat-sangat tepat untuk mengecek dalam hati kita. Apakah kita ini mengerjakan semuanya itu setia atau tidak? Karena yang namanya badai itu kan pasti akan sangat banyak menggoncangkan sesuatu dalam kehidupan kita. Betul. Tapi kalau kita tetap setia, artinya apa? Kita akan tetap stay, bertahan di tempat itu. Meskipun badai itu datang, menerpa dan lain sebagainya, kita akan tetap bertahan di tempat itu. Itu orang yang setia tuh seperti itu gitu. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya adalah, apa sih yang membuat kita bisa setia? Ya. Baik itu terhadap Tuhan, baik itu terhadap sesama kita, baik itu terhadap pemimpin maupun pasangan kita. Apa sih yang membuat kita setia? Nah, mungkin pertanyaan ini boleh saya lontarkan juga ya ke para pendengar kita, Sobat Dios. Ya. Kalau misalkan saya bertanya kepada Sobat Dios yang saat ini sedang mendengarkan, sudah 1000 ini mendengarkan ya, betul ya? Betul sekali. Ya, kepada semua yang mendengarkan mungkin boleh sharing-sharing. Apa sih yang sebenarnya membuat saudara-saudara ini, Sobat Dios, bisa bertahan sampai saat ini gitu? Mengerjakan apapun lah, mungkin bisa saudara kerja, mungkin di pekerjaan yang saat ini saudara tengah jalani, atau mungkin dalam hubungan saudara, mungkin apa yang membuat saudara tetap bisa setia terhadap pasanganmu, atau dalam pelayanan kita, dalam pengikutan kita terhadap Tuhan, apa yang membuat kita bisa setia terhadap Tuhan? Ya. Boleh Sobat Dios bisa Langsung sharing-sharing kirim ya. ke nomor WA kita di 081387227274. Karena nih loh, karena gini,
kunci yang mungkin yang Sobat Dios dapatkan tentang setia ini, itu tuh bisa menginspirasi banyak orang. Ya, betul. Iya kan? Mungkin banyak orang yang nggak ngerasa, oh ternyata kunciku tuh seperti ini loh untuk aku bisa jadi setia nih. Itu tuh bisa benar-benar menginspirasi banget. Jadi buat Sobat Dios yang saat ini sedang mendengarkan kita di acara Jalan Kehidupan malam hari ini, mereka kirimkan kira-kira apa sih yang jadi kunci kalian. Kalian tinggal kirim ke nomor WA kita di 0813 87227274 atau bisa DM ya ke Instagram kita juga boleh, langsung aja di Dios Radio VOI atau Facebook kita di Dios Radio VOI juga, langsung saja dikirim. Mungkin sambil menunggu Sobat Dios mengirimkan alasannya kenapa saat ini mereka setia dalam melakukan apapun yang sedang mereka lakukan saat ini, mungkin kita bisa ngobrol dulu kali ya. Apa yang saat ini membuat saudara-saudara di tempat ini setia terhadap apa yang mungkin saudara lakukan? Mungkin bisa dimulai dari yang mana dulu nih? Silakan Anais ya. karena pasti alasannya tuh saya kemarin sempat sharing juga ya dengan beberapa orang gitu. Dan saya juga tanyakan hal yang sama, apa sih yang sebenarnya membuat kamu setia sampai saat ini gitu. Setia melakukan apapun lah, melakukan yang sedang kamu kerjakan saat ini itu apa? Dan jawabannya tuh unik-unik. Semuanya tuh bisa berbeda-beda gitu. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, dan itu bisa berbeda-beda. Makanya sebenarnya kunci kita untuk setia itu bisa berbeda-beda ditemukannya oleh tiap orang masing-masing. Ya, betul. Tapi nanti ada satu hal yang sama lah. Nah, itu nanti mungkin saya bisa generalkan itu nanti. Tapi saya pengen tahu dulu dari teman-teman Sobat Dios dan dari para penyiar di tempat ini juga, apa sih yang sebenarnya membuat saudara bisa tetap setia sampai hari ini? Ya, ya memang sih. Kalau ngomongin tentang setia, agak susah menjabarkannya ya. Sampai detik ini, kenapa bisa setia melakukan apa yang saya lakukan sepanjang hidup ini? Ya secara kan saya tidak melakukan tidak hanya di sini ya, ada satu pekerjaan lagi yang saya lakukan, yang Isi lakukan nih Sobat Dios. Satu hal tuh gini, buat Isi adalah, ya itu tadi yang di awal dibilang bahwa itu satu tanggung jawab yang Tuhan percayakan dan dilakukan dengan hati, itu tuh jadi enjoy, jadi seneng. Jadi ketika nggak ngelakuin hal itu tuh kayak orang kelimpungan tuh, kayak orang nggak ada, kayak nggak nginjak bumi tuh kayaknya. Aduh, ini bingung mau ngerjain apa lagi ya, gitu. Jadi yang kalau buat Isya adalah gini, itu tuh sesuatu yang ditanamkan dalam diri Isya sendiri, adalah menanamkan bahwa gini, ini adalah satu privilege. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk melakukan apa yang sekarang Isya kerjakan. Ya. Jadi ketika Tuhan percayakan itu, berarti Tuhan tahu seberapa besar kekuatan atau daya tahan Isya dalam melakukan hal itu. Itu yang Isya dapat. Kalau menurut Isya itu, kalau kesetiaan, bahwa kita lakukan semua itu dengan ketika Tuhan percayaan itu tuh privilege. Ya. Orang lain nggak punya kesempatan yang sama soalnya. Mungkin pekerjaannya sama, tapi kan hati yang ditaruh di situnya seperti apa. Dan jujur sampai detik ini enjoy melakukan semuanya. Sebagai penyiar seneng aja, santai, seneng menikmati. Sebagai dancer pekerjaan satu lagi, Isya pun menikmati. Ya, jadi boleh disimpulkan bahwa apa yang membuat Kak Isya setia adalah mengerti bahwa yang dikerjakan sekarang adalah privilege. Iya, betul. Ya, itu salah satu kuncinya memang. Privilege apa yang besar. Diberikan, apa yang dipercayakan, apa yang Tuhan sudah mungkin diberikannya dalam bentuk tanggung jawab, tugas dan lain sebagainya, itu tidak semua orang bisa melakukannya. Betul. Dan itu privilege buat kita. Itu salah satu kunci lah ya. Boleh? Bapak Hans? Gimana Hans? Agak susah sebenarnya. Tapi menurut saya pribadi hampir mirip ya. Dimana kita setia itu ketika kita menyukai
atau tadi sudah dari awal Hans sudah bahas tadi ya. Salah satunya itu kita mencintai, menyukai apa yang menjadi bagian kita yang pertama. Dan satu hal yang terlintas gitu kan, ada tiba-tiba terlintas gitu. Setia itu selalu membuahkan hal yang indah ketika kita setia dalam sesuatu hal gitu kan. Atau mau itu privilege tadi ya, pelayanan kita, mau itu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam segala hal. Saya percaya setia itu selalu membuahkan sesuatu yang indah. Itu aja sih. Itu dia. Nah, itu menurut Hans dan menurut Isya. Oke. Ini ada WA yang masuk nih. Dari Dodit katanya namanya. Halo Dodit. Shalom. Nah, dia bilang gini, shalom, setia. Dia bilang setia, tanda tanya gitu kan. Terus dia bilang gini, karena Tuhan baik dan belajar menjadi diri yang Tuhan mau. Wow. Mungkin itu kuncinya dia ya. Dalam sekali nih Kak Dodit. Dalam sekali. Apa boleh diulang? Nah, dia bilang gini, karena Tuhan baik dan belajar menjadi diri yang Tuhan mau. Wow. Bagus. Bagus banget. Itu kunci memang. Kunci. Karena gimana? Ketika kita mengerti bahwa apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, pasti kan kita akan melakukan itu dengan setia, melakukan itu dengan segenap hati, dan pastinya memberikan yang terbaik. Betul Bapak Derian? Betul. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, ini apa yang membuat kita setia terhadap apapun yang Tuhan percayakan. Salah satu kunci utama, salah satu tuh berarti masih banyak kunci-kunci lainnya. Tapi salah satu kunci utamanya adalah seperti saudara Dodit tadi bilang, bahwa yang pertama adalah mengerti bahwa Tuhan itu baik. Di balik segalanya kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Mengerti itu dulu deh. Jadi kalau kita sudah mengerti bahwa Tuhan itu baik, mau apapun yang terjadi, apapun badai dalam masalah kita akan mengerti bahwa Tuhan itu sanggup pegang kendali atas semuanya. Jadi kalau boleh dibilang, kesetiaan itu tidak berarti kita harus sempurna dulu. Kesetiaan itu tidak berarti kita harus baik dulu dalam melakukan segala sesuatu. Tapi kesetiaan itu berarti bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan. Baik itu melewati hal yang buruk, hal yang baik. Kita percaya dan mengerti ya. Kita mengerti dan percaya bahwa Tuhan bekerja di balik segala sesuatu. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan segala yang Dia lakukan dalam hidup kita itu kita tidak bisa balas. That's why kita mau selalu berikan yang terbaik untuk Tuhan. Betul. Itu yang membuat kita setia sebenarnya. Kalau dilihat dari hidup saya pribadi, personal saya mengerti bahwa ada sangat banyak ukiran pengalaman yang sudah saya jalani bersama dengan Tuhan. Dan mungkin itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mustahil terjadi dalam hidup saya. Sangat banyak hal pengalaman pribadi saya dengan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dengan saya, apa yang saya lalui bersama dengan Tuhan, itu yang mengukir pengalaman-pengalaman dalam hidup saya. Dan itu yang membuat saya mengerti bahwa di balik segala sesuatu Tuhan tuh baik, sangat-sangat baik. Betul. Tuhan tuh sangat-sangat indah dalam melakukan karyanya dalam hidup kita. Betul. Oleh karena itu, kita sangat-sangat tidak mungkin untuk membalas kebaikan Tuhan. Siapa kita gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa balas dengan melakukan yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan, itu akan sangat-sangat jauh lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Ya, betul. Nah, kunci buat saya ya, apa yang membuat saya bisa setia terhadap Tuhan, mungkin memang dimampukan juga sama Tuhan. Itu faktor yang terutama lah pasti. Dalam anugerahnya Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menguatkan. Tapi saya tahu, saya gak bisa ada di tempat saya sekarang tanpa Tuhan. Dan saya mengerti bahwa semua hanya karena Tuhan yang mengizinkan saya ada di tempat ini. Dan itu adalah sebuah kehormatan yang sangat-sangat luar biasa. Itu adalah sebuah anugerah yang sangat-sangat besar dalam hidup saya. Itu adalah sebuah gift dari Tuhan, hadiah terindah dari Tuhan terhadap saya. Sehingga saya membalas dengan apa? Saya lakukan semuanya atas dasar hati saya ingin memberikan terbaik untuk Tuhan. Apapun yang terjadi, saya akan berkata bahwa Tuhan, Engkau sudah terlebih dahulu setia terhadap saya.
Meskipun saya mungkin kadang nakal, kadang tidak setia, kadang kabur-kaburan dari Tuhan, kadang mungkin mencari jalan-jalan yang lain daripada Tuhan. Tapi saya mengerti bahwa Tuhan tuh setia terhadap saya. Kalau Tuhan setia, saya juga harus setia terhadap Tuhan. Oleh anugerahnya pastinya. Itu yang membuat saya bisa setia sampai hari ini. Dalam anugerahnya, dalam kekuatan dan kemampuan yang daripada Dia, saya memutuskan untuk tetap berada di mana Tuhan berada. Itu yang membuat saya tetap setia sampai hari ini. Itu kuncinya sih sebenarnya, mengerti bahwa semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Dan kita tidak bisa membalas selain dengan memberikan yang terbaik terhadap Tuhan. Gitu. Ya, itu dia. Oke, terima kasih loh buat Dodit yang sudah mengirimkan WA ke sini. Wah, luar biasa nih. Ini kunci loh, kunci yang bagus banget nih. Bahwa Tuhan, dia bilang kan karena Tuhan baik dan belajar menjadi diri yang Tuhan mau. Iya, dan buat Sobat Dios yang ingin berbagi juga ya, mungkin Ya, punya betul. kunci-kunci yang lain yang ingin dibagiin sama kita, sama Sobat-Sobat Dios yang lain, boleh dibagiin. Sekali lagi di 0813-872-7274 atau bisa DM ya. Kita ulang lagi ya Ulang nomornya lagi. ya biar Sobat Dios bisa menangkapnya nih di 0813-8722-7274 atau bisa DM kita di Instagram @diosradiovoe atau lewat Facebook kita di Dios Radio VOE. Oke, kita akan lebih dalam lagi sharing, discuss tentang kesetiaan. Sesuai dengan tema kita adalah Be Faithful. Pada hari ini kita sedang ngobrol, sharing-sharing tentang Be Faithful, ya kan? Dan kita tadi kita udah bahas banyak banget tentang arti kesetiaan. Itu belajar juga dari firman Tuhan tentang perumpamaan tentang talenta. Ya, di mana terlihat jelas banget mana mereka yang lakukan dengan setia, melakukan semuanya dengan hati, dan mana yang tidak menggunakan hati, ya kan? Perbedaan yang jelas banget. Nah, ini ada pepatah juga yang berkata nih ya, mencari orang yang pintar, berpengalaman, dan ahli itu banyak, ya kan? Tetapi mencari orang yang setia itu tidaklah mudah. Dan kita percaya, maksudnya di saat-saat ini ya kita menjadi orang-orang yang setia. Mungkin belajar menjadi orang-orang yang setia di saat-saat ini. Mungkin kalau kita lihat banyak sekali kalau saat ini kan banyak isu-isu, banyak hal-hal yang mungkin membuat kita goyah ya dalam hal ini, yaitu kesetiaan. Nah, tadi kita udah juga bahas ya kunci gimana kita bisa menjadi setia. Ya, salah satunya mungkin tadi kita menjadi orang yang bisa dipercaya, itu salah satu kunci menjadi kita setia, terus berkomitmen dan lain sebagainya. Nah, buat Sobat Dios nih yang ingin berbagi juga, kita masih tungguin ya. Betul. Mungkin punya kunci yang menjadi kunci Sobat Dios nih untuk menjadi setia. Bisa dibagiin ke kita, bisa di-sharingkan ke kita. Mungkin punya pengalaman ya yang berhubungan dengan kesetiaan nih, juga bisa dibagi ke kita, di-sharingkan ke kita. Langsung aja kirimkan ke nomor WA kita di 0813-872-227274. Oke, diulang lagi ya, 0813-8722-7274. Dan saat ini juga kita sedang live Instagram ya. Yap. Dan kalian juga bisa DM kita di Instagram nih, atau langsung chat aja kok di kolom komentar ya di live Instagram kita @Dios Radio VOE atau lewat Facebook kita di Dios Radio VOE juga. Ya, ini nih ada pesan yang masuk lagi nih. Oke, kita mulai dulu nih, ada pertanyaan. Ini dari 0813 9377 sekian. Cetang. Ya. Nah, ini dia gini, malam Diosers katanya gitu. Malam juga. Bagaimana kita menyingkapi kesetiaan dalam pekerjaan yang ada?
ketika kita mendapat tawaran pekerjaan di luar kota. Nah, dengan plus minus masing-masing pekerjaan yang sekarang dan tawaran pekerjaan yang baru. Gitu. Ya kan? Ini dia ada hubungannya dengan kesetiaan dalam pekerjaannya dia nih ternyata. Ya, kemanapun juga kan mungkin saat ini dia punya kayaknya dapat tawaran pekerjaan di luar negeri kayaknya nih. Cuma agak bingung. Ini mau diambil yang di sana atau tetap di sini sepertinya. Ya. Dan yang satu lagi nih, ada satu lagi yang kirimkan juga. Nah, ini dari Sherlyn dari Sulawesi Tenggara. Jauh ya. Jauh. Halo, Shalom. Halo. Salam kenal nih buat Sherlyn yang ada di Sulawesi Tenggara ya. Nah, dia bilang gini. Setia merupakan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan yang dilakukan dengan memberikan yang terbaik dalam segala hal yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan kita. Melakukan yang terbaik tanpa ada rasa kecurigaan, karena apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya adalah baik. Karena menyadari bahwa Tuhan tidak pernah mempunyai niat jahat kepada kita. Dia adalah Bapa yang baik. Betul. Luar biasa ya. Nah, ini kunci juga nih. Ya. Iya kan? Mengerti bahwa Tuhan itu baik. Ya, mengerti bahwa Tuhan itu baik dan dia bilang kan ada setia merupakan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, mungkin kuncinya dia selalu mengucap syukur dalam segala hal, apapun yang dialamin, ya kan? Membuat dia kita cuma bisa berserah, mengucap syukur karena apapun yang terjadi kan jalan keluarnya hanya ada dalam Yesus, benar nggak? Betul. Pak Dirian? Betul. Nah ini dia nih yang ini luar biasa banget nih buat Sobat Yos yang mau ikutan juga nih, mau mengirimkan mungkin punya kunci-kunci secara pribadi yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kalian nih Sobat Yos, langsung aja dikirim ya di 081387227274. Ini yang tadi nih tentang pertanyaan tadi nih, bagaimana kita menyingkapi kesetiaan dalam pekerjaan yang ada ketika kita mendapat tawaran pekerjaan di luar kota. Jadi lagi kerja, dia udah menikmati, udah dapat pekerjaan nih, tiba-tiba ada tawaran dan akhirnya membuat terombang-ambing kayaknya, agak-agak bingung sepertinya. Karena kan pastinya baik yang sekarang sedang dilakukan dan yang tawaran pekerjaan yang baru ini kan pasti ada plus minusnya masing-masing. Ya. Iya kan? Nah, bagaimana cara kita menyingkapinya nih? Oke, mungkin saya perlu pendalaman lebih lanjut ya. Soalnya gini ya, saya tidak mengerti situasi pekerjaan yang sekarang seperti apa. Kalau misalkan situasi pekerjaan yang sekarang adalah sedang kacau, terus abis itu ditawarkan untuk keluar, dan pekerjaannya sebenarnya sama aja tapi tidak kacau, ya mungkin itu ada kemungkinan kita sedang dilatih untuk setia terhadap pekerjaan yang ini, mungkin. Tapi kalau misalkan sekarang sedang baik-baik saja tapi ditawarkan pekerjaan yang lebih baik, bisa jadi ada kemungkinan juga Tuhan sedang bawa kita mau ke next level. Jadi untuk pertanyaan ini dengan siapa tadi, tidak ada namanya? Tidak ada namanya. Oke. Untuk siapapun saudara Sobat Dios yang menanyakan tentang hal ini, saya perlu tahu lebih lanjut bagaimana tentang kondisi pekerjaan saat ini, terus habis itu plus minusnya apa dan lain sebagainya gitu. Karena bisa jadi dua hal ini adalah possibilities gitu. Dua hal ini adalah kemungkinan yang bisa terjadi dan ada dalam rancangan Tuhan, gak ada dua-duanya. Apapun yang kita lakukan pasti kita tahu kita ada dalam rancangan Tuhan yang sempurna pastinya. Tapi kan ada kemungkinan kita harus stay di tempat di mana kita berada sekarang. Karena atas dasar kesetiaan kita terhadap mungkin pimpinan pekerjaan kita, pekerjaan yang sedang kita cintai dan kita lakukan. Mungkin yang satunya kita tidak cintai tapi lebih menjanjikan mungkin ya. Karena yang sekarang yang cintai sedang hancur-hancuran mungkin, ya tidak ada yang tahu kan. Tapi bisa jadi juga ada possibility Tuhan mau bawa kita ke next level. Mungkin pekerjaan di luar kota atau di luar negeri yang mungkin lebih menjanjikan. Dan itu bisa jadi berkat yang Tuhan berikan, itu juga bisa gitu. Jadi untuk pertanyaan ini saya tidak bisa menjawab A dan B,
tapi saya perlu mengerti lebih lanjut tentang ini gitu loh. Ya, ya. Tapi mungkin saya boleh kasih satu kunci sedikit ya. Ya. Kuncinya adalah coba doa dan tanya kepada Tuhan, jalurnya yang mana? Jalur yang saya harus jalani sekarang nih yang mana Tuhan? Apakah saya harus tetap stay di A dan mengerjakan semua yang ada di A sekarang? Atau memang ini jalur dan kehendakmu untuk saya bisa ada di yang B? Untuk saya bisa next level mungkin. Mungkin ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau bawa. Dan itu harus coba bertanya dengan Tuhan. Dan masalah bertanya dengan Tuhan, bukan masalah. Topik bertanya dengan Tuhan ini pasti juga membutuhkan kesetiaan. Ya. Tanya sama Tuhan itu tidak serta-merta langsung dijawab, pasti. Dan kita butuh ketekunan, kesetiaan untuk membangun itu. Balik lagi ya, Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi itu sesuatu hal yang harus dilakukan terus-menerus. Dan ketika Tuhan sudah melihat kita setia, baru Tuhan akan naikkan levelnya. Nah sekarang saudara bisa tanya sama Tuhan, yang jalurku ini yang mana Tuhan? Yang kehendakmu ini yang mana? Apakah saya harus stay di A atau saya harus melompat ke yang B? Yang mana Tuhan? Mungkin tidak serta-merta langsung dijawab. Mungkin tidak serta-merta langsung Tuhan tunjukkan tiba-tiba Anda mimpi, Anda mendapat penglihatan, atau Tuhan bilang dengan suara yang audible bahwa kamu harus memilih A atau kamu harus memilih B. Tapi coba punyai komunikasi dengan Tuhan. Coba kenali suaranya. Mungkin suara-suara yang mungkin terdengar sangat-sangat kecil atau mungkin tidak terdengar tapi terasa di dalam hatimu. Coba kenali itu. Dan itu membutuhkan kesetiaan untuk melatih itu semua. Jadi saran saya coba tanya sama Tuhan. Dan ketika Tuhan tidak menjawab, berdoalah seperti ini saudara. Ini satu hal yang saya selalu lakukan dalam ketika saya harus memutuskan A atau B. Ini mungkin di luar kesetiaan ya, cuman gak apa-apa lah karena ada yang nanya. Jadi saya harus jelaskan juga bahwa percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali dalam segala sesuatu. Kalau saya disuruh memilih A dan B, saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan saya harus pilih yang mana? Yang kehendakmu yang mana? Kalau Tuhan jawab ya puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak jawab, saya akan berdoa seperti ini, Tuhan, kalau memang Engkau tidak jawab, saya minta anugerah-Mu untuk saya tetap berada dalam jalur-Mu. Ketika saya memilih A atau saya memilih B, saya milih berdasarkan apa? Berdasarkan kedamaian di hati saya. Saya tahu Tuhan juga memberikan kedamaian buat anak-anaknya. Dalam memilih apapun, dalam menjalani apapun, Tuhan berikan damai pasti. Kalau Tuhan damainya, saya damainya menjalani yang A, saya akan pilih yang A, dan saya akan berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau memang ini jalur-Mu, ya puji Tuhan, terima kasih. Tapi kalau ini bukan jalur-Mu, tolong Tuhan. Saya serahkan hidup saya sepenuhnya kepadamu. Engkau rekayasa bagaimana saya bisa kembali ke jalur yang benar. Mungkin nanti tiba-tiba di tengah jalan ditutup jalurnya, tiba-tiba engkau harus kembali, mengulang tidak masalah. Tapi tetap berada dalam jalur Tuhan, itu yang paling benar. Tiba-tiba mengulang lagi dan Anda diberikan satu privilege untuk tiba-tiba jalur B masih terbuka untuk Anda masuk ke sana, ya itu adalah rekayasa Tuhan gitu. Makanya saya selalu berdoa biar saya tetap ada dalam jalur-Mu, dan kalau misalkan saya salah dalam memilih pun, saya minta belas kasihan-Mu Tuhan dan rekayasa saya untuk kembali ke jalur-Mu. Gitu sih. Dan itu butuh untuk dilakukan dengan terus-menerus punya hubungan, bertanya dengan Tuhan, coba komunikasi dengan Tuhan dan lain sebagainya gitu. Ini sebenarnya berkaitan juga dengan bagaimana kita bisa melatih kesetiaan kita. Bagaimana kita bisa next level dalam kesetiaan kita gitu. Kan tadi kan firman-Nya barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Tadi yang tentang perumpamaan talenta, karena engkau sudah setia, engkau akan masuk ke dalam perkara-perkara yang besar. Jadi hal-hal kecil seperti ini sebenarnya membawa dampak yang sangat besar dalam hidup kita.
dan bisa menuntun kita kepada hal-hal yang besar dalam hidup kita. Itu harus dilakukan dengan setia loh. Punya hubungan dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, punya saat teduh dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, membaca Alkitab, melakukan firman-Nya, bertanya kepada Roh Kudus, minta tuntunan Roh Kudus. Itu semua hal-hal yang mungkin terlihatnya kecil, tapi punya dampak yang sangat-sangat besar. Karena apa? Hidup kita berputar di situ. Hidup kita ada dalam lingkup keilahian Tuhan melalui cara-cara tersebut gitu. Itu yang harus dilakukan dengan setia. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Tapi itu kan membawa kita masuk ke dalam jalur Tuhan yang semakin besar, semakin besar, dan semakin besar. Gitu. Semoga menjawab ya saudara siapa tadi ya, Sobat Dios yang menanyakan. Terima kasih buat pertanyaannya. Ya, terima kasih buat pertanyaannya, dan semoga apa yang dibagikan ini bisa menginspirasi dan setidaknya memberikan satu penerangan, pencerahan gitu ya. Pencerahan. Seperti kayak ada lampu yang muncul. Ya, karena memang ya Pak Derian nih, kalau ngomongin tentang seperti itu ketika sedang menjalankan satu pekerjaan, tiba-tiba muncul nih banyak banget nih tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang sepertinya kalau kita ambil keputusan itu udah pasti kalau lihat dari secara kasat mata, misalnya secara mata jasmani, kayaknya bakalan senang hidupnya. Udah pasti menikmati banyak hal yang belum pernah kita terima misalnya. Ya. Gitu. Tapi itu bisa berarti ujian, ya, atau bisa berarti kesempatan. Ya, Jadi benar banget. Jadi itu yang makanya semua ya satu-satunya cara cuman berdoa sih sama Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Iya, minta Tuhan yang bukain ke kita gitu. Apa sih sebenarnya Tuhan mau? Bener nggak ini yang Tuhan mau? Kalau memang Tuhan nggak mau, itu berlalu dengan sendirinya. Kalau Isya pernah ngalamin soalnya Dirian. Pernah ngalamin yang namanya lagi kerja, udah seneng kerja, lagi asik, tiba-tiba dapat tawaran banyak banget. Nggak cuma satu, ada kali 4-5 tawaran datang gitu kan. Cuman tuh di hati tuh cuman tiba-tiba tuh Tuhan merekayasakan segala sesuatunya tuh bikin kita jadi gini, kayak lupa gitu sama tawaran itu. Kadang dibikin lupa, atau dibawa santai aja. Oh ya tunggu aja nanti gitu, nanti bikinnya nanti, ngurusin tawarannya nanti. Lama-lama bless saja hilang. Tiap orang pasti Tuhan punya cara untuk memberitahu kita bahwa ini bukan yang terbaik buat kamu loh. Betul ya Pak Deden ya? Betul. Tuhan pasti punya cara untuk menjaga kita tetap ada dalam jalurnya. Ya. Meskipun kadang kita sering nakal ya, maksudnya keluar dari jalurnya, cobain sana sini gitu. Cuman saya sih percaya kedaulatan Tuhan melebihi itu semua ya. Baik yang kita pilih, baik yang kita tidak sengaja maupun secara sengaja melakukan kebodohan. Saya percaya kedaulatan Tuhan melebihi itu semua. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan bisa rekayasa semuanya untuk kita tetap berada dalam jalur Tuhan. Asalkan kita tetap berpegang teguh kepada Dia gitu. Ya, betul banget. Oke Sobat Dios, semoga ini buat yang bertanya, ya ini dari 0813 sekian. Semoga pertanyaannya apa yang Pak Derian berikan, jawaban ini berikan bisa menjawab, setidaknya memberikan penerangan, pencerahan atas apa yang sedang dialami ya. Oke, kita akan balik lagi ya, Hans. Yap. Masih cukup ada waktu ya buat Sobat Dios yang pengen berbagi atau pengen bertanya mungkin. Langsung aja sekali lagi di 0813 8722 7274 0813 8722 7274. Langsung aja dikirim ke nomor WA. Iya, betul banget. Dan buat yang sekarang lagi ikutan live Instagram, bisa juga nih komen di bawah ya. Bisa DM. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan, atau kalian mau sharing tentang hal-hal yang sedang dialami berhubungan dengan tema bulan ini, tema yang kita sharingkan malam ini yaitu be faithful, menjadi setia. Nah, bisa juga langsung dikirimkan di nomor 081387227273 atau lewat komen di bawah ya, di DM
Tahu juga lewat Facebook kita juga bisa. Oke. Dios Radio Voice of Inspiration. Masih dengan saya Isya Hans. dan juga Pak Derian sebagai narasumber kita malam hari ini di acara Jalan Kehidupan sampai tepat jam 8 malam nanti. Dan kita masih ada waktu nih. Ya sekitar 15 menit. 15 menitan lah ya. Tapi tenang, masih panjang. 15 menit itu masih lama loh. Ya, kita masih terus sharing tentang be faithful. Nah, terima kasih buat Sobat Dios yang sudah setia mendengarkan Dios Radio malam hari ini dan juga sudah mengirimkan kunci-kunci. Ini ada beberapa orang yang sudah mengirimkan tentang kunci, juga ada yang bertanya. Terima kasih. Mungkin Sobat Dios juga ada yang mau ikutan lagi, boleh langsung aja di 081387227274. Atau bisa juga di Instagram kita ya, sekarang lagi live Instagram, bisa langsung komen di bawah yaitu di Dios Radio VOE atau lewat Facebook kita di Dios Radio VOE juga. Nah, dari awal kita sudah bilang bahwa menjadi setia itu bukan hal yang mudah. Perlu proses yang panjang, ya kan? Betul. Dan pastinya satu hal yang penting adalah kita menaruh hati kita di situ, ya kan? Karena ketika kita menaruh hati kita di situ, kita mau melakukan semuanya untuk yang terbaik untuk Tuhan. Betul. Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti yang tadi udah banyak kunci yang dikasih ya, Pak Derian. Ya. Tadi ada yang bilang bahwa bentuk ucapan syukur. Jadi karena ya Tuhan udah baik sama hidup kita, gitu kan? Jadi yang mau nggak mau, ketika kita sadar bahwa Tuhan itu baik ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan sesuatu yang Tuhan mau dengan sepenuh hati dan berikan yang terbaik. Betul. Dan menjadi setia itu merupakan perjalanan seumur hidup ya. Ya. Dimana kita tuh harus terus menggali dan mempelajarinya untuk menjadi setia, dan kita percaya apapun yang kita lakukan dan dengan setia kita percaya Tuhan akan melihat kemurnian dan kesungguhan hati kita. Dan itu merupakan goal ya dari setiap kita bagi orang percaya. Iya betul. Oke, mungkin Bapak Deren mau menambahkan? Ya, jadi boleh dibilang kesetiaan itu adalah sesuatu yang mungkin tidak mudah untuk dilakukan. Kesetiaan itu diuji oleh badai, lahir dari badai pastinya. Tapi kesetiaan itu adalah bentuk pengabdian tertinggi kita kepada Tuhan. Baik kepada Tuhan maupun kepada manusia ya, kepada sesama, kepada pimpinan kita, baik di pekerjaan atau dimanapun kita sedang berada sekarang. Kesetiaan adalah bentuk pengabdian tertinggi kita. Karena memang bukan kesetiaan itu tanpa ada alasan pun kita akan bertahan tetap di situ. Itu yang namanya kesetiaan. Tanpa ada alasan tuh maksudnya seperti ini saudara. Mungkin kalau boleh saya contohkan, mungkin ada suami istri yang sudah menikah sekian lama, terus tiba-tiba suami Anda melakukan perselingkuhan, mungkin bermain dengan wanita lain, akhirnya punya anak dengan wanita lain dan lain sebagainya. Apakah saudara masih punya alasan untuk mencintai dia? Sebenarnya sudah tidak ada lagi alasan. Mungkin saudara sudah tidak diberikan lagi nafkah mungkin dalam kehidupan saudara sehari-hari gitu. Mungkin saudara posisinya sebagai istri ya. Tapi ketika dalam kondisi-kondisi seperti itu yang mungkin sepertinya terlihat tidak ada lagi alasan untuk saya dapat stay di tempat ini. Saya stay untuk suami saya. Tapi saudara memilih untuk tetap setia dan mendoakannya. Itu adalah kesetiaan yang tertinggi gitu. Tanpa ada alasan. Tapi karena dari hatimu lahir bahwa engkau harus tetap ada di situ, tetap stay di situ dan setia, itu adalah kesetiaan yang tertinggi, pengabdian yang tertinggi gitu. Memang kesetiaan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat susah untuk dilakukan dan butuh kemampuan daripada Tuhan. Saya mungkin mau, sebelum kita nanti simpulkan, saya mungkin mau berikan poin terakhir ya. Poin terakhir adalah tentang musuh-musuh kesetiaan.
Apa sih yang sebenarnya bisa membuat kita jatuh dan tidak lagi setia? Atau kalau bahasa Alkitab berkata berubah setia. Seringkali seperti ini saudara, banyak ujian, banyak masalah yang menekan kita menjadi gentar dan lain sebagainya. Itu seperti seolah-olah kenyamanan kita sedang digoncang. Bahkan keamanan kita digoncang. Seperti seolah-olah kita tidak punya lagi tumpuan. Dan di situ mulai iblis masuk. Di situ mulai iblis masuk dengan apa? Dengan ketakutan dan keraguan. Musuh terbesar dari kesetiaan adalah ketika ketakutan dan keraguan mulai masuk dalam hidupmu. Karena benihnya dari ketakutan dan keraguan, nanti endingnya adalah engkau mulai bertanya dan mempertanyakan Tuhan. Baik itu mempertanyakan begini ya saudara ya, Tuhan itu ada gak sih? Tuhan itu masih tetap baik gak sih sama aku? Tuhan tuh masih tetap memberikan berkatnya gak sih? Dalam waktu saya sedang susah gitu mungkin. Benihnya tuh ada di ketakutan dan keraguan. Itu musuh utama dari kesetiaan. Musuh utama dari iman, musuh utama dari bertahan. Musuh utama dari tetap ada di tempat di mana kita berada sekarang. Benihnya adalah ketakutan dan keraguan. Dan itu seringkali dihembuskan oleh iblis. Iblis itu kan memang dapat dikatakan ya Yohanes 8 ayat 44 berkata ia adalah pendusta, bapa segala dusta. Iblis itu sangat-sangat suka untuk menghembuskan dusta-dusta kepada kita. Dan itu yang berhembus dan membuat kita akhirnya bisa pindah jalur dan berubah setia. Jadi muncul keraguan ya. Muncul ketakutan, muncul keraguan dan mulai bertanya-tanya kepada Tuhan. Bertanya-tanya kepada pemimpin kita. Bertanya-tanya kepada pasangan kita. Benihnya dari mana ketakutan dan keraguan itu? Dan itu diucapkan sebenarnya ketika saat kita sedang baik-baik saja mungkin. Mulai dihembuskan. Atau mungkin saat kita sedang dalam ujian, dalam tekanan yang sangat-sangat berat, kita tidak bisa lagi berpikir dengan jernih, mulai dihembuskan itu. Contoh, dusta yang pertama, iblis bisa berkata seperti ini saudara. Kamu tidak bertumbuh di dalam Tuhan dengan semua pelayananmu. Apapun yang sudah kamu lakukan mungkin kamu tetap sama. Kamu gak dapat apa-apa di tempat ini. Di tempat di mana kamu sekarang berada tuh kamu gak dapat apa-apa. Keluar aja. Orang-orang ada yang lebih bertumbuh dari kamu tuh orang yang aneh. Keluar saja. Perhatikan ya saudara ya, dusta yang dihembuskan iblis. Yang pertama akan membuat engkau keluar. Keluar dari apa? Keluar dari apa yang sekarang sedang kau jalani bersama dengan Tuhan. Padahal aslinya tidak ada apa-apa, tapi karena iblis menghembuskan dusta itu, engkau seolah-olah merasakan bahwa apa-apa terjadi gitu. Dan goalnya adalah membuat engkau keluar dari jalur Tuhan, keluar dari pengcoveran, keluar dari tempat di mana engkau seharusnya berada. Itu dusta yang pertama. Kalau tadi kan disebutkan bahwa banyak orang kok yang lebih bertumbuh dari kamu. Kamu tuh orang aneh. Kamu tuh tidak bisa bertumbuh di tempat ini. Seharusnya tuh yang terjadi adalah seperti ini saudara. Kita tidak usah menyamakan diri kita dengan orang lain. Itu cuma dusta aja yang iblis hembuskan. Bukan iblis yang seharusnya memberitahu kita apakah kita bertumbuh atau tidak. Tapi kalau engkau sedang didakwa oleh iblis, kalau engkau sedang diberikan dusta-dusta oleh iblis, itu artinya engkau sedang berada di tempat yang tepat dan engkau sedang bertumbuh sebenarnya. Gak mungkin iblis ganggu kalau engkau tidak berada di tempat yang benar. Betul? Makanya dusta-dusta itu dikeluarkan. Dusta yang kedua berkata seperti apa? Kamu terlalu lemah untuk berperang dengan iblis. Jalan kerohanian ini bukan untukmu, kamu itu lemah. Kamu tidak punya kekuatan untuk jalan, untuk terburu-buru, untuk bertumbuh, untuk masuk dalam rancangan Tuhan. Gak usah buru-buru lah. Gak usah terlalu, kalau orang Jawa bilangnya ngoyo. Ngoyo tuh apa ya bahasa Indonesianya? Memaksakan diri. Terlalu bersikeras gitu. Gak usah lah, ngapain. Kamu tuh terlalu lemah, nanti kamu capek. Udahlah pelan-pelan aja, normal-normal aja, lakukan seperti orang pada umumnya. Apakah semua yang kamu lakukan dengan kerja keras itu akan worth it in the end gitu? Akan sebanding gak sih dengan apa yang kamu ambil? Itu dusta yang kedua gitu. Itu yang iblis sedang hembuskan kepada kamu.
ketika kamu sedang serius dengan Tuhan, sedang mati-matian untuk mengejar pribadinya, itu yang dihembuskan selalu dusta-dusta tersebut. Ini dusta-dusta yang menggoncangkan iman kita sebagai orang Kristen, menggoncangkan kesetiaan kita terhadap Tuhan. Dusta yang ketiga berkata, Tuhan sudah tidak lagi bersama kamu. Engkau sudah mendukakan Dia dengan segala dosamu. Tuhan memang sih mengasihi kamu, tapi Tuhan sekarang lagi gak ada sama kamu karena kamu buat Dia kecewa. Makanya tidak ada berkat lagi datang buat kamu, tidak ada pertolongan datang buat kamu. Tuhan aja ninggalin bangsa Israel ketika Dia mendukakan hati Tuhan. Ngapain kamu masih berjuang? Ayo berhenti saat ini juga. Perhatikan saudara, setiap dusta yang diucapkan oleh iblis, tujuannya adalah membuat engkau berhenti atau membuat engkau keluar dari jalur Tuhan. Ini dusta yang iblis keluarkan. Dan memang masa-masa terakhir seperti ini, Daniel 7 juga berkata bahwa ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Memang ini normal terjadi. Iblis sudah pendusta dan dia juga sedang menganiaya kita. Menganiaya ini dalam bahasa aslinya adalah wear out, membuat kita letih. Membuat kita merasa bahwa semua yang kita lakukan itu tidak ada gunanya. Dan pada akhirnya kita akan berhenti dan kita akan keluar dari jalur Tuhan. Itu yang sedang iblis lakukan. Kalau engkau mengalami salah satu dari ketiga dusta tadi saudara, atau mungkin dua, atau mungkin semuanya sedang kau alami saat ini, saya mau bilang bahwa engkau ada di tempat yang tepat. Meskipun ujian ada, meskipun masalah ada, tapi engkau sedang berada dalam tempat yang tepat. Dan mungkin engkau sedang bertumbuh. Mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Mungkin tidak ada yang tahu pertumbuhan kamu seperti apa. Mungkin saat itu juga tidak ada pertolongan dan berkat yang datang. Tapi engkau tetap ada di tempat yang tepat. Tetaplah setia di situ. Tadi kan iblis berkata bahwa Tuhan udah gak ada lagi sama kamu. Orang kamu berdosa, kamu mendukakan, kamu mengecewakan Tuhan. Tapi sebenarnya janjinya buat setiap kita adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah menyerah dengan anak-anaknya. Tuhan izinkan untuk kita dicobai oleh iblis memang, seperti Ayub. Tapi setelah semuanya selesai, dia berkata apa? Enyah kau iblis, ini umatku, ini anakku. Memang itu Tuhan izinkan terjadi, tapi in the end, di akhir dari segalanya kita tetap umat Tuhan, kita tetap anaknya Tuhan, kita tetap milik kepunyaan Dia. Bahkan janjinya dalam Ulangan 4 ayat 29-31 dikatakan, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Itu yang Tuhan firmankan kepada bangsa Israel. Tuhan itu adalah Tuhan yang penyayang. Dia tidak akan meninggalkan, tidak akan memusnahkan, tidak akan melupakan perjanjian yang sudah diberikan dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Dalam konteks ini adalah kita adalah Israel rohani. Ya, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau iblis katakan Tuhan sedang meninggalkan kamu dan lain sebagainya, percayalah Tuhan tidak akan pernah biarkan kita sendiri. Ibrani 13 ayat 5-6 berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dan yang terbaiknya saudara, kita lihat di Matius 28 ayat 20. Ini diberikan Yesus ketika Yesus hendak terangkat ke surga ya. Dikatakan seperti ini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah. Ini saudara ya, penting. Sangat-sangat penting. Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Meskipun dusta-dusta yang diberikan iblis, meskipun niatan-niatan busuk dari iblis yang hendak menjatuhkan kita atau mengeluarkan kita dari jalur Tuhan, sebenarnya Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan selalu dekat dengan kita. Karena Dia setia ya. Karena Dia setia. Karena Dia setia. Itu karakter Tuhan, karena Dia setia. Dan kita juga setia untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Buat siapapun saudara, Sobat Dios
yang mungkin saat ini sedang mendengarkan, mungkin hidupmu sedang ada dalam ujian, hidupmu sedang ada dalam masalah, hidupmu sedang ada dalam problema yang mungkin sangat-sangat menekan dan terasa sangat-sangat tidak mustahil untuk kau lalui. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Betul. Tetap setia lakukan apa yang sedang kau lakukan. Tetap setia lakukan apa yang kau cintai. Tetap setia lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Percayalah suatu hari nanti semuanya akan indah pada waktunya. Betul banget, luar biasa. Ya, itu dia. Dan satu hal yang bisa petik adalah apapun yang sedang kamu alami saat ini, bertahan. Tetap bertahan di dalam Tuhan. Karena endingnya pasti akan luar biasa banget. Betul. Ya, betul ya Hans ya? Betul. Endingnya akan luar biasa banget. Karena gini, ya namanya setia. Tuhan sendiri adalah Tuhan yang setia. Gitu kan? Dia sudah memberikan contoh yang luar biasa banget untuk menjadi setia. Kenapa kita nggak coba untuk belajar dari kesetiaan yang sudah Tuhan kasih buat hidup kita. Betul sekali. Contoh yang Tuhan sudah kasih. Luar biasa banget malam hari ini. Dan tidak terasa tinggal 1 menit lagi. Itu tandanya kita harus pamit. Ya betul. Di acara Jalan Kehidupan malam hari ini. Dan sebelum kita tutup ya Hans ya, acara kita malam hari ini, kita minta Bapak Derian untuk berdoa dulu ya, untuk buat semua sobat Dios yang ada di rumah yang setia mendengarkan. Walaupun kita nggak pernah tahu ya apa yang sedang dialami sekarang, kondisinya seperti apa, tapi kita mau biar setiap pendengar, setiap sobat Dios yang malam hari ini mendengarkan acara malam hari ini bisa terinspirasi dengan setiap setiap sharing yang sudah dibagikan malam hari ini, dan semakin dikuatkan apapun yang menjadi apapun yang sedang dialamin malam ini. Silakan Bapak Derian. Ya, buat siapapun yang sedang mendengarkan ini, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun setia itu sangat-sangat susah untuk dilakukan, minta Tuhan yang terus mampukan kita untuk tetap ada dalam yang namanya ketaatan dan kesetiaan. Karena itu yang akan membawa kita terus berjalan lebih jauh lagi bersama dengan Tuhan. Malam hari ini terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan. Kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami pada malam hari ini. Kami bisa berbincang-bincang, kami bisa memperdalam Tuhan tentang arti kesetiaan, tentang isi hati-Mu Tuhan, tentang kesetiaan. Mari Tuhan, saat ini kami berdoa dimanapun kami berada yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini, maupun Tuhan buat setiap saudara-saudara kami dimanapun kami berada Tuhan, yang memang sedang membutuhkan kekuatan saat ini. Kekuatan untuk tetap taat, kekuatan untuk tetap setia, kekuatan Tuhan untuk tetap berdiri dimanapun kami saat ini berada Tuhan. Mari malam hari ini kami minta kemampuan yang daripada-Mu benar-benar mengalir atas kami. Kekuatan yang daripada-Mu Tuhan yang memperlengkapi setiap kami. Kami tahu Tuhan mungkin ujian sedang datang, mungkin masalah sedang menekan kami, mungkin badai sedang menerpa kehidupan kami Tuhan. Tapi sore malam hari ini kami percaya kami belajar sesuatu. Bahwa ketika kami tetap setia dengan apapun yang Kau percayakan dalam hidup kami, Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Kau yang sanggup memberikan jalan keluar. Kau yang sanggup memberikan solusi Tuhan atas setiap apapun yang sedang kami alami. Malam hari ini berikan kami kekuatan dan kemampuan yang daripada-Mu. Kami ingin Tuhan untuk terus berjalan bersama-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan, kami ingin untuk terus berjalan bersama-Mu. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Terus Tuhan ajari kami untuk taat dan setia kepada-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya kami akan terus dimampukan untuk taat dan setia kepada-Mu. Malam hari ini juga kami kebaskan setiap intimidasi iblis, setiap dusta iblis dalam bentuk apapun dalam kehidupan kami. Kami percaya malam hari ini dikebaskan semuanya. Kami tutup telinga kami Tuhan kepada setiap suara intimidasi iblis, tapi kami buka hati kami kepada Engkau Tuhan, dan biar Kau yang terus pimpin dan sempurnakan karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Biar benih firman ini tertanam dalam kehidupan kami. Tidak dapat dicuri oleh siapapun. Tapi kami percaya akan terus berakar, bertumbuh dan berbuah dengan sangat-sangat lebat dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami menikmati buahnya dan sekitar kami juga menikmati buahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan benih firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, biar sharing malam hari ini bisa menginspirasi dan pastinya membukakan sesuatu hal yang baru dalam kehidupan setiap kita, karena satu hal yang pasti adalah Tuhan setia dalam kehidupan setiap kita. Dan jangan lupa untuk selalu mengucap syukur ya Sobat Yos. Yap, dalam segala hal. Ya betul, karena itu penting banget. Oke, kita harus pamit pada kesempatan malam hari ini dan tetap ikutin acara-acara kita di lain kesempatan seperti Pacita Ya, dari jam 8 sampai jam 10 pagi dan kita juga ada ngos-ngosan jam 3 sore sampai jam 5 sore. Betul sekali. Dan misalnya masih banyak acara lagi yang ada di Dios Radio dari jam 6 hingga jam 8 malam. Jadi kalian bisa, dan setiap harinya selalu ada acara yang berbeda ya kalau yang Betul jam 6 sekali. sampai jam 8. Jadi untuk tahu lebih banyak tentang Dios Radio, kalian bisa cek langsung di Instagram kita atau Facebook kita @diosradio_voe. VOE. Nah, di sana banyak banget, sudah banyak acara-acara yang menjadi acara dari Dios Radio yang kalian mungkin penasaran ada apa aja sih di Dios Radio. Nah, Yap. tinggal cek aja Instagram atau Facebook kita. Betul. Oke, kita harus pamit ya Hans. Betul sekali. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Ya, dan pastinya biar setiap hal yang dibagikan malam hari ini menjadi berkat, Berkat buat buat hidup kita semua. Terima kasih, selamat malam. God Selamat bless you. beristirahat. Tuhan Yesus berkati.